Kembali kepada kitab Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala wa bil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap akhirat mereka beriman. Al-akhirah adalah ismun lima yakunu ba'dal maut. Akhirah adalah nama dari semua apa yang terjadi setelah mati. Al-akhirah adalah nama dari semua apa yang terjadi setelah mati. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ai bil ba'tsi wal qiyamati wal jannati wan nari wal hisabi wal mizan wa ghairi dzalik. Beriman pada kebangkitan, beriman pada hari kehancuran, hari kiamat, beriman pada surga, beriman pada neraka, beriman pada hari perhitungan, beriman pada timbangan, beriman pada mahsyar, beriman pada semua apa yang terjadi setelah kematian. Berarti kapan dimulainya akhirat? Apa akhirat yang paling dekat? Akhirat yang paling dekat adalah setelah kematian. Adab kubur itu termasuk akhirat. Demikian kata para ulama. Berarti akhirat bukan dimulai dengan kehancuran alam semesta, tapi dimulai dari kematian seseorang. Ketika dia mati, maka dia masuk akhiratuhu. Makanya ketika dikatakan seorang yang mati, qamat qiyamatuhu. Orang yang meninggal telah tegak kiamatnya. Telah tegak kiamat khassah bagi dia, karena setelah itu hari akhir. Setelah itu adalah masa hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir maknanya ba'da dunya. Hari akhir adalah hari setelah dunia. Maka setelah orang meninggal, maka saat itu berakhir dunianya. Meninggal dunia menuju akhirat. Maka dimulai dari alam barzakh, itu adalah sudah akhirat. Qala rahimahullah, berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, bahwa al-akhirah adalah ismun lima yakunu ba'dal maut. Nama dari semua apa yang terjadi setelah mati. Wa khassahu bidzikri ba'dal umum. Kenapa disebutkan secara khusus setelah menyebutkan secara umum? Li'anna al-iman bil yaumil akhir ahadu arkanil iman. Dan ini demikian bahasa Arab. Untuk menekankan sesuatu disebutkan secara khusus setelah disebutkan secara umum. Kapan disebutkan secara umum? Disebutkan secara umum di awal, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Termasuk ghaib adalah hari akhir, termasuk ghaib adalah yaumul qiyamah, termasuk ghaib al-jannah wan nar, termasuk ghaib yaumul hisab, termasuk ghaib yaumul mahsyar, termasuk ghaib al-mizan. Semua itu ghaib. Mungkin ada pertanyaan, kenapa berarti harus diulang dua kali? Yu'minuna bil ghaibi. Sekarang wabil akhiratihum yuqinun. Kok diulang dua kali? Bukan dua kali. Yang pertama am, yang kedua khas. Yang pertama umum, semua yang gaib diimani. Yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah dari ghaibiyat, semuanya diimani. Khususnya hari akhirat, itu maknanya. Jadi maknanya iman kepada yang gaib, bahwa orang-orang muttaqin percaya kepada hal-hal yang gaib yang dikhabarkan dalam Quran dan Sunnah, khususnya yaumul akhir, khususnya apa-apa yang terjadi nanti yaumul qiyamah. Karena beriman pada yaumul qiyamah merupakan ruknun min arkan al-iman. Rukun min arkanil iman. Wa li'annahu a'zam ba'isin 'ala ar-raghbah war-rahbah. Dan juga karena beriman pada hari akhir merupakan sebesar-besar faktor yang mendorong untuk rahbah dan raghbah. Yang menyebabkan orang jadi takut hari akhir. Yang menyebabkan orang jadi semangat juga hari akhir. Ini yang dikatakan dengan kalimat a'zamu ba'isin, sebesar-besar faktor pendorong. Pendorong untuk apa? Pendorong untuk dua perkara. Ar-raghbah dan rahbah. Raghbah itu harapan. Sedangkan rahbah dengan ha itu artinya rasa takut, kecemasan. Baik, dengan mengingat dan beriman pada apa yang terjadi nanti yaumul qiyamah, hari perhitungan, ditimbangnya amal perbuatan, dihitungnya amalan mereka, tentang surga, tentang neraka. Semua itu akan membuat seseorang bertambah semangat beramal saleh
dan sebaliknya bertambah takut untuk berbuat dosa. Bertambah semangat, inilah yang dikatakan dengan raghbah. Bertambah raghbah. Tetapi dengan berbagai macam kengerian yaumul qiyamah, maka dia akan takut pada Allah dan enggak berani melanggar, enggak berani berbuat dosa. Ini dikatakan rahbah, kecemasan, ketakutan. Dan juga al-ba'is 'alal amal. Dan juga beriman pada hari akhir merupakan pendorong seseorang untuk beramal saleh. Wal yaqin. Dan makna yaqin adalah huwal ilmu tam. Yaqin adalah ilmu yang paling sempurna. Kalau dikatakan ilmu itu bertingkat-tingkat, maka yang paling tingginya adalah yaqin. Imma ainal yaqin. Ainul yakin melihat sendiri. Itu ainul yakin. Karena bina'azakumullah. Apa yang sudah dilihat sendiri dikatakan ainul yakin. Atau keyakinan dengan berita yang pasti. Yang la raiba fihi. La miryata fihi. Yaitu dari Quran. Was sunnah. Ini kepastian. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan dengan yakin. Adapun yang di bawahnya adalah dhannur rajih. Itu juga ilmu, tapi bukan yang sempurna. Dugaan kuat. Dugaan kuat. Itu ilmu, tetapi tidak mencapai keyakinan. Atau dikatakan bisa bermakna yakin, tapi kurang 95, 91, 90 dan seterusnya 90%. Itu dikatakan dhannur rajih, dhannur rajih. Bisa dipakai dalam pengamalan ibadah, bisa. Bisa dipakai dalam pengamalan ibadah, dhannur rajih. Yang sebaliknya dhannul marjuh, prasangka yang lemah, 50% ke bawah. Ini yang tidak bisa dipakai. Apalagi yang meragukan, namanya waham. Ini tidak dikatakan ilmu. Waham. Atau syak. Waham di bawahnya lagi. Syak pas. 50-50. Kemungkinan benar dan kemungkinan salahnya seimbang. Itu syak namanya. Al-Quran tidak ada yang syak. Al-Quran tidak ada yang syak. Semuanya kepastian. Semuanya kepastian. Maka dikatakan la raiba fihi wala syakka fihi wala miryata fihi. Maka dikatakan oleh Syekh, al-yaqin adalah al-ilmu tam, ilmu yang sempurna. Alladzi laisa fihi adna syak, yang tidak ada keraguan sedikit pun, serendah-rendah keraguan tidak ada. Al-mujib lil amal, yang tentunya mengharuskan untuk diamalkan. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka di atas petunjuk dari Rabb mereka. Perhatikan di sini bahasa Arab yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau dalam hidayah selalu pakai kalimatnya ala hudan, ala huda, ala hidayah, ala pakainya. Tetapi kalau kesesatan bukan pakai ala, pakainya fi dhalalin mubin, fi dhalalihim ya'mahun, fi yang artinya di dalam. Kalau ala di atas. Kenapa demikian? Karena yang namanya hidayah menjadikan seorang jadi mulia. Maka seakan-akan dia diangkat oleh hidayah. Maka dikatakan ala, dia di atas hidayah. Tinggi. Tinggi di atas hidayah. Tetapi kalau kesesatan, biasanya orang itu tenggelam di dalamnya. Tertutup dengan kesesatan. Maka dikatakan fi dhalalin mubin. Dalam kesesatan yang nyata. Au fi dhalalihim ya'mahun, di dalam kesesatan mereka buta. Di dalam, seakan-akan mereka terkubur, tersembunyi, tenggelam di dalamnya. Ini subhanallah sirrul Quran. Ini rahasia Al-Quran. Kenapa memilih kata-kata yang berbeda ketika hidayah dengan dhalalah, hidayah dengan ghawayah. Perhatikan ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Kata beliau, ay ala hudan azim, yakni di atas petunjuk yang agung. Lianna tankir lit-ta'zim. Wa ayy hidayatin a'zam min tilka sifatil madhkurah. Maka hidayah mana yang lebih tinggi dari sifat-sifat yang disebut tadi? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mana hidayah yang lebih tinggi dari ini? Maka dikatakan ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka di atas petunjuk dari Rabb mereka. Karena sifat-sifat yang disebutkan tadi semuanya mengandung akidah yang sahihah, mengandung akidah yang lurus dan al-a'mal al-mustaqimah dan amalan-amalan yang lurus pula. Wa halal hidayah al-haqiqiyah illa hidayatuhum. Dan tidaklah hidayah yang sangat tinggi, yang sangat benar-benar hidayah kecuali hidayah tersebut, hidayah yang Allah berikan pada mereka. Wa ma siwaha mimma khalafaha fahuwa dhalalah. Apa yang selain itu, selain sifat-sifat yang disebutkan tadi, maka semuanya kesesatan. Menyelisihi sifat pertama, tidak beriman pada hal gaib, kesesatan. Menyelisihi sifat kedua, tidak menegakkan salat, juga kesesatan. Menyelisihi sifat ketiga, tidak mengeluarkan infaknya, zakatnya, tidak mengeluarkan nafkahnya yang wajib, juga kesesatan. Demikian pula tidak beriman dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, juga kesesatan. Maka semua yang disebutkan dari sifat-sifat tadi itu hidayah, dan orang-orang yang dikatakan alal hidayah, ala hudan. Wa ma khalafaha wa ma siwaha, apa yang selainnya fahuwa dhalalah, semuanya kesesatan. Wa ata bi'ala, didatangkan kalimat ala fi hadzal mawdi', di tempat ini adalah alal isti'la, yang menunjukkan tinggi di atas. Kalimat ala menunjukkan tinggi di atas. Wa fi dhalalah, sedangkan ketika bicara kesesatan ya'ti bi fi, Allah datangkan kalimat fi sebagaimana disebutkan dalam ayat wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Kami atau kalian imma ala hudan, di atas hidayah, au fi dhalalin mubin, atau dalam kesesatan yang nyata. Ala hudan au fi dhalal. Ala hudan au fi dhalal. Di sini ala, di sini fi. Kenapa demikian? Kata beliau rahimahullah, karena sahibul huda musta'lin, pemilik hidayah yang terbimbing dengan hidayah menjadi mulia, menjadi tinggi dengan hidayah itu. Maka seakan-akan dia diangkat oleh hidayah menjadi mulia. Maka seakan-akan dia diangkat oleh hidayah. Maka dia di atas hidayah, tinggi di atas hidayah. Murtafi'un bih. Sedangkan sahibud dhalalah, sedangkan pemilik kesesatan, munghamisun fihi muhtaqir, dia terjerumus di dalamnya, tenggelam di dalamnya, muhtaqir, terhina, rendah, tenggelam, tertutup. Maka demikian Allah sebutkan kata sambungnya berbeda. Hidayah dengan kata sambung ala, sedangkan ghawayah, kesesatan, dengan kata sambung fi. Tsumma qala, kemudian berkata juga, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang falah. Al falah huwal fawzu bil matlub. Falah adalah berhasil mendapatkan yang diinginkan. Itu makna falah. Berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Wan najata minal marhub, dan sekaligus selamat dari apa yang ditakutkan. Itu dikatakan falah. Saya ulangi, apa itu falah? Al-falah, berhasil mendapatkan yang diinginkan dan selamat dari apa yang ditakutkan. Itu baru dikatakan falah. Ulaika humul muflihun, merekalah yang akan menjadi orang-orang yang falah, yaitu mendapatkan yang diharapkannya dan selamat dari yang ditakutinya. Hasar al-falah fihim, berarti falah Allah khususkan untuk mereka. Ulaika humul muflih, merekalah orang-orangnya. Ini ada unsur hasr, pengurungan, pengkhususan, hanya mereka yang mendapatkan falah. Yang tidak seperti mereka, yang tidak memiliki sifat-sifat mereka, tidak mendapatkan falah. Li'annahu la sabila ila al-falah illa bisuluki sabilihim. Karena enggak ada jalan untuk mendapatkan falah kecuali dengan menjalani jalan mereka. Yang mensifati atau yang memiliki sifat dengan sifat-sifat tadi. Wa ma 'ada tilka sabil, adapun jalan-jalan lain selain jalan mereka, fahiya subulus syaqa. Selain jalan mereka,
adalah jalan-jalan kesengsaraan. Wal halak, jalan-jalan kebinasaan. Wal khasar, jalan-jalan kerugian. Allati taqdi bisalikiha ilal halak, yang akan melemparkan pelakunya dalam kebinasaan. Falihada lamma dzakara sifatal mu'minin haqqan dzakara sifatul kuffar al-mudhirina likufrihim. Oleh karena itu, setelah Allah gambarkan sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat orang mukmin, Allah sebaliknya menggambarkan sifat-sifat orang kafir. Diiringkan setelahnya. Apa ayat selanjutnya? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Karena selain mereka berarti jalan syaqa, jalan kesengsaraan, jalan kesesatan, jalan kekufuran. Maka Allah sebutkan yang berikutnya, tidak ada golongan lain. Setelah golongan muttaqin, Allah katakan innal ladzina kafaru. Adapun orang kafir demikian. Akan kita bahas insyaallah pada kali mendatang. Biidznillah taala. Wa nasallahu taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.